Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dina Febriani dan Dwika Windaning Rian Saputri. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai pembagian hadis dari segi kuantitas sanad. Yang pertama, hadis mutawatir. Pengertian hadis mutawatir. Kata mutawatir secara bahasa merupakan isim fa'il dari kata al-tawatur yang bermakna al-tatabu atau berturut-turut. Sedangkan mutawatir menurut istilah adalah apa yang diriwayatkan oleh sejumlah banyak orang yang menurut kebiasaan mereka terhindar dari melakukan dusta mulai dari awal hingga akhir sanad. Kualifikasi atau syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama, hadis yang diberikan oleh perawi tersebut harus berdasarkan tanggapan atau daya tangkap panca indera. Yang kedua, diriwayatkan sejumlah orang banyak. Yang ketiga, jumlah para perawi mencapai satu jumlah yang menurut adat mustahil mereka untuk berdusta. Yang keempat, terdapat keseimbangan jumlah perawi, sejak dalam tabaqat atau lapisan atau tingkatan pertama maupun tabaqat berikutnya. Klasifikasi hadis mutawatir. 1. Mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi adalah hadis yang mutawatir lafal dan maknanya. Yang kedua, mutawatir manawi. Mutawatir manawi adalah hadis yang maknanya mutawatir namun lafalnya tidak. Misalnya, hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mutawatir amali. Mutawatir amali adalah sesuatu yang mudah diketahui bahwa hal itu berasal dari agama dan telah mutawatir di antara kaum muslimin bahwa Nabi melakukannya atau memerintahkan untuk melakukannya. Kedudukan hadis mutawatir. Para ulama menegaskan bahwa hadis mutawatir menghasilkan pengetahuan yang pasti atau ilmu qat'i dan membuahkan ilmu daruri atau pengetahuan yang sangat memaksa untuk diyakini kebenarannya. Wajiblah bagi setiap muslim menerima dan mengamalkan hadis mutawatir. Kedudukan hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam sangat tinggi. Menolak hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam sama halnya dengan menolak kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah hadis ahad. Pengertian hadis ahad. Menurut bahasa, berasal dari kata ahad adalah jamak dari wahid atau ahad yang artinya satu. Menurut istilah, seperti yang ditulis oleh Mahmud Tahan dalam bukunya Tafsir fi Mustalahi al-Hadis adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis mutawatir. Klasifikasi hadis ahad. Yang pertama adalah hadis masyhur. Hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih serta belum mencapai derajat mutawatir. Yang kedua, hadis aziz. Hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang walaupun 2 orang periwayat tersebut terdapat pada satu tabaqah saja. Kemudian setelah itu orang-orang pada meriwayatkan. Yang ketiga adalah hadis gharib. Hadis yang dalam sanadnya terdapat seseorang yang sendirian dalam meriwayatkan di salah satu dari semua tingkatan sanad. Hadis gharib terbagi menjadi 2 macam, yaitu hadis gharib mutlak dan hadis gharib nisbi. Hadis gharib mutlak apabila periwayat yang sendirian tersebut pada tingkatan sanad yang pertama. Hadis ini dinamakan gharib mutlak karena tabaqah pertamanya yaitu Hurairah sendiri. Yang kedua adalah hadis gharib nisbi. Gharib nisbi adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 orang rijal al-hadis di salah satu dari semua tingkatan sanad. Selain tingkatan sanad yang pertama atau sahabat, hadis gharib nisbi ada 3 bentuk, yaitu sendiriannya seorang shikoh, sendiriannya periwayat tertentu dari syekh tertentu, dan sendiriannya periwayat suatu kota tertentu. Kedudukan hadis ahad. Hadis ahad itu tidak pasti atau ghairu qat'i atau ghairu maqtu', tetapi hanya dugaan saja, zonni atau masnun, berasal dari Rasulullah SAW, maka kedudukan hadis ahad sebagai sumber ajaran Islam berada di bawah kedudukan hadis mutawatir. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.